Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Misteri Lovers, RDQ di sini. Selamat datang di channel yang membahas seputar kisah mistis, sejarah, mitos dalam versi bergambar. Yups, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Kali ini, admin akan menceritakan kisah misteri yang ada di Gunung Lawu. Gunung Lawu, tempat yang paling sakral di tanah Jawa, karena ada sebuah kisah yang mengatakan kalau Raja Majapahit, yaitu Dyah Ranawijaya atau biasa dikenal dengan Prabu Brawijaya kelima, melakukan moksa di gunung tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Simak terus sampai habis dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita misteri selanjutnya. Gunung Lawu terletak di antara dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Puncak Hargodumilah adalah puncak yang paling tinggi dibandingkan dengan puncak Hargodalem dan Hargodumiling. Ketiga puncak inilah yang dianggap menjadi sebagai salah satu tempat yang paling sakral di tanah Jawa. Ini semua tak lepas dari sejarah dan legenda dari Prabu Brawijaya kelima yang melakukan moksa di Gunung Lawu bersama penasehatnya yang setia bernama Sabdo Palon. Sebelum naik ke puncak Lawu, ia bertemu dengan 2 orang abdi dalem, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Keduanya ikut Prabu Brawijaya dalam melakukan moksa. Sesampainya di puncak Hargodalem, di mana puncak tersebut yang menjadi tempat moksanya Prabu Brawijaya, dan Sabdo Palon moksa di Hargodumiling. Sebelum melakukan moksa, Prabu bertitah untuk mengangkat Dipa Menggala menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala diangkat menjadi sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jala. Orang-orang di sekitar Gunung Lawu percaya dengan kesaktian Prabu Brawijaya, Dipa Menggala berubah menjadi makhluk gaib dan Wangsa Menggala menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Terdapat beberapa mitos dan pantangan di gunung ini. Salah satunya adalah mitos hewan. Jika ada orang berniat baik akan mendaki, maka seekor burung jalak atau jelmaan Kiai Jalak akan muncul untuk membimbing pendaki tersebut agar sampai ke puncak. Namun sebaliknya, jika ada orang yang berniat buruk, maka nasib buruklah yang akan menimpanya. Terdapat beberapa pantangan di Gunung Lawu. Apa sajakah itu? Mari disimak. Pertama, dilarang bercanda. Pantangan lain adalah setiap pendaki dilarang bercanda selama mendaki Gunung Lawu. Secara logika pun masuk akal, karena mendaki gunung itu perlu hati-hati dan konsentrasi, supaya tidak terjadi apa-apa dengan kita saat mendaki. Banyak pendaki terjatuh dan ketinggalan dari temannya saat mendaki, akibat tidak konsentrasi maupun lalai saat dalam mendaki. Nah, buat kalian yang ingin mendaki Gunung Lawu atau gunung manapun itu, patuhilah aturan yang ada supaya tidak terjadi apa-apa dengan kalian. Kedua, dilarang memakai pakaian yang bermotif Mrutu Sewu. Untuk pakaian yang dipakai, kalian ada baiknya jangan memakai pakaian yang bermotif Mrutu Sewu, karena motif itu akan terlihat samar saat berada di antara pepohonan. Secara logika masuk akal, karena saat kita berada jauh dari teman, susah untuk kelihatan, dikarenakan corak baju dan pepohonan hampir sama. Ketiga, jangan berniat buruk. Setiap pendaki yang naik Gunung Lawu tidak boleh berniat buruk.
karena selama ini gunung tersebut masih dilakukannya kegiatan spiritual oleh warga setempat. Bahkan, para pendaki ada juga yang ikut melakukan ritual di beberapa petilasan di Gunung Lawu. Salah satu petilasan yang paling banyak dikunjungi peziarah untuk melakukan ritual adalah tempat moksanya Raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima, yang ada di Hargo Dalem, tepat berada di tengah puncak Hargo Dumilah. Oke, Misteri Lover, cukup sampai di sini dulu ceritanya. Bila ada kesalahan kata, admin minta maaf. Info nih, bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman mistis dan mau diceritakan juga di channel YouTube ini, bisa kalian kirimkan ceritanya di email yang tertera di deskripsi maupun kolom komentar. Sekian dan terima kasih.